Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama saya Nur Rosinta Rahman. Saya dari kelas 12 IPS dan di video mata pelajaran PPKN kali ini saya akan membahas tentang apa aja sih dampak positif maupun negatif dari kemajuan iptek yang saya alami. Nah guys, sebelum saya sebutin apa aja sih dampak positif maupun negatif dari kemajuan iptek yang saya alami, kita harus tahu dulu nih, apa sih iptek itu? Jadi iptek atau kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan dan menambah ilmu dan juga wawasan dalam bidang teknologi. Jadi iptek ini yang dimaksudkan adalah ilmu dalam bidang teknologi yang sangat luas. Oke, selanjutnya. Nah, untuk di slide kali ini saya akan membahas tentang dampak positif dari kemajuan iptek yang saya rasain atau saya alami ya. Untuk poin pertama yaitu terjadinya efisien waktu dan efektivitas dalam interaksi sosial masyarakat. Contohnya, kita nggak perlu jauh-jauh deh. Sekarang ini lagi pandemik kan, jadi beberapa dari kalian ataupun aku yang ingin ke Indonesia bersama keluarga, bersama teman tuh jadi terhalangi karena pandemik. Nah, tapi syukurnya untuk kemajuan teknologi sendiri ini dampak positifnya yaitu efisien banget karena kita udah langsung bisa berhubungan dengan keluarga ataupun teman kita lewat handphone, lewat aplikasi-aplikasi yang udah dibuat. Kita udah bisa nge-video call keluarga kita walaupun beda negara, kita bisa chattingan sama teman-teman kita walaupun beda negara. Itu udah ada dan udah disediain di HP kalian gitu loh. Itu salah satu contoh dampak positif yang aku rasain. Untuk poin kedua yaitu memperluasnya wawasan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Contohnya, kalau kalian ingin nyari satu hal yang kalian tuh penasaran banget gitu loh, ini tuh gimana sih, kok bisa kayak gini, contoh nih, aku tuh pengen nyari teknik-teknik cara lompat dalam hal basket gitu, teknik-teknik cara nge-shoot dalam hal basket gitu, tapi nggak punya guru, nggak ada guru yang bersedia, nggak ada guru yang mau gitu kan. Nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu jauh-jauh untuk nyari guru atau les atau ngambil latihan basket, nggak perlu. Kalian udah bisa ngeliat latihan ataupun tips ngelakuin shoot dalam hal basket itu di handphone kalian, di internet kalian. Kalian bisa tinggal nge-search, kalian bisa tinggal nyari, ngetik gimana sih cara nge-shoot dalam hal basket dengan benar. Itu langsung muncul, langsung banyak yang muncul cara-cara kalian nge-shoot dalam hal basket. Itu contoh salah satu dampak positif yang aku alamin. Itu wawasan tuh makin bertambah luas banget ya, karena banyak banget wawasan yang ilmu-ilmu yang kita bisa dapetin dalam hal internet, dalam kemajuan teknologi ini. Dan untuk poin ketiga yaitu terciptanya perluasan jangkauan dalam beberapa hal. Ini tuh contohnya tuh jangkauan dalam beberapa hal yaitu mungkin dari sistem-sistemnya kali ya, sistem-sistem aplikasi, jasa-jasa dari aplikasi. Contohnya kalian tuh dulu harus ke kantor bank ya kalau mau ngurus ini itu dan lain-lain, atau enggak kalian kalau mau yang suka belanja, mungkin terutama aku yang suka belanja tuh harus ke toko, pergi gini. Tapi syukur karena kebetulan lagi pandemik ya, ada beberapa protokol atau SOP yang harus dilaksanain, dan juga sekarang tuh virus COVID tuh lagi banyak ya, lagi berbahaya buat sekarang. Jadi kita tuh nggak perlu pergi ke tokonya langsung, kita nggak perlu pergi ke store-nya, kita nggak perlu pergi ke mall, karena sekarang tuh di handphone, di internet tuh udah ada aplikasi dari store yang kalian mau gitu loh. Contohnya dari H&M atau enggak Cotton On, atau enggak kalian bisa langsung
ke Shopee-nya dan kalian bisa langsung beli, kalian bisa langsung bayar via banking kah, online banking kah, atau enggak kalian pergi ke store 7-Eleven atau enggak KK untuk membayar gitu. Dan ntar kalian tinggal tunggu paket kalian nyampe ke rumah. Jadi kalian nggak perlu ke store-nya atau enggak kalian nggak perlu ke mall-nya untuk beli barang yang kalian mau. Gitu, salah satu dampak positif yang aku rasain. Dan buat poin terakhir yaitu layanan menjadi makin luas. Ini layanan menjadi makin luas tuh sama halnya dari poin ketiga tadi. Jadi kalian tuh udah bisa nyari layanan di mana aja tanpa harus pergi langsung ke store-nya gitu-gitu. Kalian bisa langsung download app-nya atau enggak kalian bisa langsung nge-search di internet kalian mau layanan ini kah, layanan itu langsung tersedia. Jadi itu ya beberapa dampak positif yang aku rasain dari sekian banyaknya dampak positif yang aku rasain di dalam kemajuan iptek itu tersendiri. Lanjut, di slide kali ini yaitu kita akan membahas tentang dampak negatif dari kemajuan iptek yang aku rasain. Poin pertama yaitu kurangnya interaksi secara langsung dengan keluarga. Yap, itu salah satu hal yang aku rasain. Contohnya, aku tuh jadi sering lebih main handphone, main gadget di kamar. Jadi enggak sering keluar untuk ngobrol dengan keluarga gitu. Untuk poin kedua yaitu waktu yang dihabiskan menjadi tidak terkendali. Yap, itu contohnya. Jadi aku tuh dari pagi bangun tidur tuh langsung buka phone. Kalau ada waktu dikit aja yang kosong gitu, langsung buka phone. Jadi apa-apa tuh buka phone gitu loh. Jadi waktu tuh kebanyakan di gadget gitu. Jadi kayak nggak balance kegiatannya sama waktu yang aku habisin di handphone. Oke, untuk poin ketiga yaitu adanya kecemasan yang muncul di dalam diri. Ini anxiety ya. Anxiety itu mungkin bukan cuma aku yang ngerasain ya, banyak sekarang tuh lagi banyak masalah tentang mental health yang dirasain di masa-masa pandemi ini. Karena di masa-masa pandemi ini tuh terutama buat golongan remaja sekarang lebih banyak ngehabisin waktunya di handphone dan lebih banyak nge-compare hidupnya di kehidupan orang lain. Jadi contohnya tuh aku tuh sering buka post-postan atau enggak Instagram dimana beberapa dan kebanyakan orang tuh nge-upload hidupnya tuh secara perfect gitu loh. Jadi aku tuh yang di dalam diri tuh ada kecemasan gitu loh yang muncul, kayak wah ini tuh seru banget hidupnya gini-gini, aku tuh nggak kayak gini-gini gitulah pokoknya. Jadi kecemasan tuh otomatis langsung muncul di dalam diri dan itu bener-bener nggak bagus ya buat diri kita. Oke, untuk poin keempat yaitu pola hidup yang menjadi konsumtif atau boros. Nah, di dampak positif tadi aku sebutin kita bisa berbelanja tanpa pergi ke store-nya langsung. Dan itu salah satu dampak negatif yang aku dapetin karena aku menjadi boros dengan adanya teknologi yang makin canggih. Kita tinggal tekan aja tuh langsung jadi. Itu tuh buat aku jadi boros dalam hal keuangan ya, soalnya aku tuh karena gampangnya berbelanja, aku tuh jadi gampangan mau beli kayak ini nih aku bisa beli gini, ini nih aku bisa beli gini. Padahal nggak butuh banget gitu loh, nggak butuh kayak udah ada tapi ya beli aja karena bagus dilihatnya gitu. Itu satu hal yang buat pola hidup aku tuh menjadi konsumtif. Oke, untuk poin terakhir yaitu mementingkan kehidupan media dibandingkan kehidupan nyata. Nah, ini yang aku rasain buat akhir-akhir ini.
dampak negatif dari kemajuan teknologi ya, kemajuan iptek, yaitu aku lebih mementingin kehidupan di sosial media daripada kehidupan nyata. Contohnya, aku tuh harus ngeliat atau ngecek setiap story teman-teman yang aku buat. Aku tuh harus ngebuka story teman yang aku buat. Sedangkan di kehidupan nyata tuh aku ninggalin tugas-tugas yang diberikan sama guru-guru. Aku lalai dalam hal-hal yang harus dikerjain di rumah, contohnya membersihkan, menyapu, dan lain-lain gitu kan. Jadinya aku tuh lebih berfokus ke dalam kehidupan sosial media yang mungkin itu gak harusnya aku lakuin ya gitu. Jadi itu beberapa dampak negatif yang aku rasain di kehidupanku dalam kemajuan iptek. Oke guys, di slide selanjutnya yaitu slide tips. Nah, aku udah sebutin tadi dampak-dampak positif maupun negatif yang aku alamin selama adanya kemajuan iptek ini ya. Jadi untuk menghindari dampak negatif atau mengurangi dampak negatif yang aku alamin, aku tuh ingin menjadi pengguna iptek yang bijak gitu. Untuk kalian juga, harus menjadi pengguna iptek yang lebih bijak. Aku ada beberapa tips, yaitu yang pertama, menggunakan teknologi dengan hal yang baik. Kalian boleh buka sosial media kalian dan hal-hal lain, tapi jangan ngambil sisi negatifnya. Kalian jangan membuat kecemasan atau hal yang aku sebutin tadi ya. Kalian jangan minder sama diri kalian sendiri karena seseorang mempunyai kehidupan yang lebih bagus. Mungkin itu kalian harus jadiin motivasi. Jadi kayak, aku nih harus lebih giat belajar gitu, aku nih harus sukses biar kehidupan aku tuh bisa kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi kalian tuh jangan ngambil sisi buruknya, kalian ngambil sisi baiknya. Oke, untuk poin kedua, tips kedua yaitu mengatur pemakaian teknologi dengan lebih bertanggung jawab. Kalian harus lebih bertanggung jawab dalam hal waktu. Kalian harus bisa lebih mengatur waktu kalian untuk menggunakan teknologi kalian ini. Jadi waktu kalian tuh nggak terbuang sia-sia. Kalian tuh lebih bertanggung jawab di tugas-tugas sekolah kalian ataupun kerjaan rumah kalian. Untuk tips yang terakhir yaitu menyaring hal-hal yang baik dari internet. Seperti tips yang pertama tadi, kalian harus nyaring hal-hal atau informasi yang baik aja. Untuk informasi hal-hal yang buruk mungkin kalian bisa cari lebih detail lagi, dan kalian bisa saring itu ke hal yang lebih baik. Jadi kalian gak kemakan hal-hal buruknya aja, kalian bisa ambil hal-hal positifnya aja. Oke guys, nah itu tadi guys dampak-dampak positif maupun negatif dari kemajuan iptek yang aku alamin sendiri di kehidupan. Nah buat kalian, mungkin kalian ataupun aku sendiri ya, kita tuh harus menjadi pengguna iptek yang lebih bijak lagi. Jadi kita harus mengatur waktu kita ataupun pengguna cara kita mengkonsumsi iptek tuh harus lebih pintar dan lebih bijak. Oke guys, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.